Sudah 28 hari sejak Liv kembali ke Babilonia. Namun adaptasinya dengan kerangka baru membuat mainnya terus menderita rasa sakit migrain yang pernah disebutkan. Meski dibantu Profesor Hippocrates, intensitas sakit itu tak kunjung berkurang. Seolah kepalanya tertusuk dan pikirannya terpecah. Namun di tengah penderitaannya, Liv tetap memaksa diri bangun karena para pasien masih menunggu. Pagi di Star of Life tetap sibuk seperti biasa, walau misi penyelamatan di permukaan telah berhenti hampir sebulan. Para konstruk dan petugas medis bekerja tanpa henti demi menyelamatkan korban yang tersisa. Seorang konstruk pendukung memberitahu Liv bahwa tidak ada pesan baru hari ini. Sudah lama Liv tak menerima kabar dari Grey Raven. Terakhir, Lucia, Lee, dan Chrome dilaporkan bertahan di reruntuhan gereja setelah menyerahkan data Omega 2. Sebelum komunikasi kembali terputus, kini satu-satunya jawaban yang selalu ia dengar hanyalah, tidak ada berita artinya berita baik. Tapi bagi Liv, diamnya dunia terasa seperti mimpi buruk. Dalam kesunyian koridor Star of Life, Liv mengenang wajah Murray yang dulu selalu tersenyum. Khawatiran dan rasa kehilangan menggerogoti hatinya. Ia menatap lantai, berbisik memanggil nama Lucia dan Lee, berharap mereka masih hidup. Namun tiba-tiba, sebuah tepukan hangat mendarat di punggungnya. Hippocrates muncul dengan tawa ringan. Liv sedikit terkejut, namun Profesor hanya tersenyum dan berkata dengan nada santai, "Ikut aku punya sesuatu untuk diberitahu." Hippocrates membawa Liv ke bangsal tempat komandan terbaring tak sadarkan diri. Di sana Profesor memberitahu bahwa jika semua berjalan lancar, dalam 24 jam Liv akan berangkat kembali ke permukaan. Mendengar itu Liv merasa lega karena akan segera bertemu teman-temannya lagi. Namun suasana menjadi haru ketika Hippocrates mulai berbicara tentang masa lalu Liv. Ia mengenang hari-hari ketika Liv masih menjadi siswanya. Rajin, tapi juga dianggap bodoh karena terlalu keras pada diri sendiri. Lalu memberi Liv sebuah tas bersegel berisi 7 injektor medis. Alat-alat yang dulu Liv gunakan untuk berlatih dengan menyuntik dirinya sendiri, agar bisa memahami rasa sakit pasien dan membuat prosedur medis menjadi lebih lembut. Hippocrates menceritakan bahwa guru Liv dulu sangat terkesan oleh empati dan tekadnya. Bahkan menyimpan alat-alat itu sebagai pengingat agar para dokter tidak kehilangan rasa kemanusiaan di tengah dunia yang keras. Namun kini, Hippocrates menyesali kenyataan pahit. Dunia tidak memberi belas kasihan, dan semua orang akhirnya terluka. Dengan suara bergetar, ia bilang bahwa banyak muridnya telah hilang di medan perang, dan kini Liv juga harus pergi. Ia juga mengaku gagal, karena tak mampu membangunkan komandan Liv yang masih koma, dan tak bisa menunda keberangkatan Liv lebih lama. Liv mencoba menenangkan Profesor, mengatakan bahwa semua ajarannya selalu menjadi kekuatan baginya. Hippocrates hanya tersenyum getir, menahan emosi dan berkata lirih bahwa ia hanya ingin Liv memiliki masa depan. Setelah menarik napas panjang, ia menutup kesedihannya dan mengajak Liv pergi, karena Asimov sudah hampir siap dengan persiapan keberangkatan. Liv mengikuti Hippocrates menuju laboratorium Asimov yang tampak lebih sunyi dan berantakan dari biasanya. Hanya Asimov dan asistennya Rosa yang masih bekerja di antara peralatan dan layar monitor. Setelah Rosa pergi, Asimov menjelaskan bahwa harapan mereka kini bergantung pada bingkai baru Liv, satu-satunya yang mampu memurnikan virus punishing sepenuhnya. Namun karena teknologi itu sangat rahasia, hanya dia dan Hippocrates yang mengetahui detailnya. Asimov kemudian memperingatkan bahwa bingkai ini hanyalah tiruan dari data seorang agent, tanpa proses penyaringan sempurna. Dalam pertempuran, Liv bisa mencapai batasnya dan kehilangan kendali kapan saja. Meski begitu, Liv tetap tenang dan menerima risikonya. Asimov melanjutkan penjelasan. Jika jumlah virus punishing yang diserap bingkai melebihi kemampuan senjata Omega, infeksi itu mungkin akan mendorong Liv memasuki jaringan Askensien dalam keadaan sadar. Sebuah kemungkinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Asimov, Askensien adalah jaringan misterius yang terbentuk di antara individu terkorupsi, tempat mereka saling berbagi informasi. Liv bertanya apa yang harus ia lakukan jika hal itu terjadi. Asimov menjawab bahwa ia hanya perlu siap bereaksi. Sementara mereka akan memantau semuanya melalui jarum probe mind. Namun di balik kata-katanya, tampak jelas rasa lelah dan frustrasi Asimov, karena kemajuan teknologi pasca kiamat berjalan terlalu lambat. Hippocrates memberi isyarat pada Asimov untuk memulai prosedur. Ia menenangkan suasana dengan bilang bahwa kali ini berbeda. Tidak seperti Chrome, Liv tidak terluka, dan ia sendiri akan mengawasi prosesnya. Jadi mereka tak memerlukan komandan. Sementara persiapan dimulai, Liv teringat kata-kata komandan, bahwa ia tak perlu memikul segalanya sendirian. Namun kini, tanpa mereka di sisinya, Liv merasa beban itu kembali.
Meski begitu, ia meneguhkan hati. Dulu ia pernah sendirian, dan kali ini pun ia bisa melaluinya lagi. Ini adalah fajar harapan. Lampu di platform pemeliharaan mulai menyala satu persatu, memancarkan cahaya hangat di ruangan gelap. Saat mereka berdua menonton, lift berjalan menuju cahaya. Sudah 28 hari sejak lift pergi ke Babilonia, sementara di permukaan, sudah 10 hari Lucia, Lee, dan Chrome bertahan di sebuah gereja terpencil setelah dikepung makhluk hetero. Mereka terpaksa mundur ke bangunan tua itu setelah kereta mereka berhenti di tengah hutan tanpa arah, kehabisan tenaga, dan kehilangan perlindungan. Sejak saat itu, pertempuran tak berhenti, hari demi hari mereka bertahan di halaman gereja yang kini penuh darah dan reruntuhan. Setelah berbagai upaya gagal untuk menerobos pengepungan, mereka hanya bisa memperkuat pertahanan seadanya di dalam gereja. Namun waktu tak berpihak pada mereka, persediaan hampir habis, luka makin parah, dan setiap malam datang dengan teror baru. Senja hari ke-10, di tengah keputusasaan, terminal mereka tiba-tiba berdering. Suara Chang Yu terdengar dari komunikasi. Chang Yu bilang bahwa ia dan Sophia sedang menuju ke lokasi mereka, membawa perbekalan dan bantuan dari Babilonia, bahkan beberapa konstruksi tambahan. Namun Lucia segera memperingatkan agar mereka tidak datang, karena situasi terlalu berbahaya. Tapi Chang Yu bersikeras, mereka akan bekerja sama dengan kelompok Akdilek serta Naikter, dan sudah hampir tiba, lalu menutup transmisi dengan semangat, mencoba menyuntikkan harapan. Lucia menatap ruangan berdebu dan remang yang diselimuti keheningan. Lee, yang duduk di pojok ruangan, tampak kelelahan, lengannya yang patah kini memburuk karena infeksi, tak ada lagi waktu untuk istirahat atau rasa takut. Lucia hanya bisa menatap cahaya senja yang memantul di lantai gereja yang berlumur darah. Lee bertanya dengan suara lemah, apakah Babilonia sudah meninggalkan mereka? Lucia tak sanggup menjawab, ia tahu kemungkinan itu besar. Penyelamatan mereka terlalu berisiko, dan nyawa mereka tak sebanding dengan biaya operasi besar-besaran. Namun bagi Lucia, semangat Grey Raven belum padam selama lift dan komandan masih aman di atas. Lucia menatap Lee dan mengingat janji lama mereka, bahwa tim Grey Raven akan selalu bersama, hidup atau mati. Ia berusaha meyakinkan Lee bahwa belum saatnya menyerah, dan Chang Yu serta Sophia masih dalam perjalanan. Meski keduanya nyaris kehabisan tenaga, mata mereka masih menyala oleh tekad yang sama, bahkan di tengah darah, luka, dan keputusasaan. Begitu Chang Yu dan Sophia tiba di gereja, mereka langsung disambut oleh gelombang koruptet dan makhluk hetero yang menerobos masuk melalui dinding dan jendela yang hancur. Sophia segera mengambil kendali situasi, memerintahkan tim pengawal untuk melindungi suplai yang mereka bawa. Suara tembakan dan logam beradu memenuhi udara di dalam bangunan yang kini berubah menjadi medan perang. Chang Yu berdiri di barisan depan. Seperti yang Lucia katakan, pertarungan ini akan sangat sulit. Sophia mengonfirmasi keberadaan para makhluk itu di dalam area gereja, datang jauh lebih cepat dari perkiraan. Tanpa ragu, Sophia segera bersiap memberi dukungan seperti yang telah mereka rencanakan. Sementara Chang Yu akan menerobos ke tengah pertempuran untuk membuka jalan. Cahaya dari senjata mereka menerangi ruang gelap yang dipenuhi reruntuhan dan darah. Setelah gelombang pertama serangan berhasil ditahan, Chang Yu memeriksa kondisi. Sophia masih bisa memberikan dukungan. Meski tubuhnya mulai terluka, Chang Yu bilang mereka masih memiliki tim pendamping lain yang akan tiba sesuai rencana. Tak lama kemudian, anggota tim pendamping baru masuk ke area pertempuran, dan sekali lagi ia mengandalkan dukungan Sophia untuk menghadapi musuh. Pertempuran sengit pun kembali pecah, dengan Sophia yang terus memberikan dukungan. Di tengah pertempuran, Sophia terkejut oleh serangan dadakan dari koruptet dan makhluk hetero. Chang Yu dengan cepat menghadang serangan itu, memastikan rekannya aman. Sophia menenangkan diri dan meyakinkan Chang Yu bahwa ia baik-baik saja. Chang Yu bergumam, apa sebenarnya yang Lucia dan tim Grey Raven perjuangkan? Namun mereka harus terus mendukung rekan, dan pertarungan berlanjut kembali.
Setelah berhasil menyingkirkan musuh di sekitar gereja, Chang Yu dan Sophia menghadapi ancaman baru di tengah aula. Musuh kuat yang mereka sebut bos, Sophia menduga makhluk itu berasal dari gereja. Mereka segera kembali bertempur, dan selama pertarungan, Sophia menyadari bahwa reaksi Corrupted di sekitarnya telah hilang sepenuhnya. Chang Yu bersiap untuk menghubungi tim lain, namun tiba-tiba, sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Chrome baru saja menyelesaikan pertarungannya ketika menerima panggilan dari Chang Yu. Chang Yu memberitahu bahwa ia sedang berhadapan dengan musuh berbahaya. Ia meminta bantuan, namun sebelum Chrome sempat merespon, komunikasi terputus. Menyadari situasi genting itu, Chrome segera melacak koordinat terakhir mereka dan bergegas menuju lokasi. Meski di sepanjang jalan ia terus dihadang oleh para Corrupted. Sophia berteriak memanggil saat mereka terkepung oleh para Corrupted. Ia berusaha menahan musuh. Namun sebelum ia menyerang, Chrome tiba tepat waktu. Ia meminta Sophia membawa Chang Yu ke tempat aman sementara dirinya menahan para Corrupted. Pertempuran pun kembali pecah, dengan Chrome berjuang habis-habisan untuk melindungi mereka berdua. Setelah pertempuran usai, Chrome segera menanyakan kondisi Chang Yu. Sophia bilang bahwa Chang Yu terinfeksi cukup parah dan perlu segera dirawat. Menyadari bahaya yang belum berakhir, Chrome memperingatkan bahwa lebih banyak Corrupted datang dari lantai atas. Ia memerintahkan Sophia untuk menemukan jalan menuju tim pengawal di pintu masuk, tanpa membuang waktu. Mereka segera bergerak meninggalkan area tersebut. Setelah berhasil menemukan tempat aman, Sophia melaporkan bahwa tim pengawal terputus dan sedang diserang hebat. Saat Chrome bertanya apakah mereka masih bisa membantu, Sophia menjawab dengan berat hati bahwa sudah terlambat. Chang Yu menyesal karena tidak mendengarkan peringatan Lucia, dan mengakui bahwa mereka telah meremehkan musuh. Chrome memutuskan untuk merawat Chang Yu di tempat itu sambil berjaga. Namun tak lama kemudian, para Corrupted kembali muncul, memaksa mereka terlibat dalam pertempuran sengit sekali lagi. Pertempuran yang seolah tak berakhir terus berlangsung. Di tengah kekacauan itu, Sophia berusaha menstabilkan kondisi Chang Yu meski dalam situasi darurat. Setelahnya, Chrome mengajak mereka untuk segera bergabung dengan Lee dan Lucia yang masih bertarung di sisi lain. Namun saat mereka hendak bergerak, sesuatu tiba-tiba terjadi. Sophia menjerit kesakitan. Dan Chrome terkejut melihat kejadian tak terduga yang kembali menimpa mereka. Corrupted menyerang dengan ganas, membuat Chang Yu terluka serta menjatuhkan Sophia sebelum Chrome sempat menolong. Gelombang musuh berikutnya datang tanpa henti, memaksa Chrome bertahan sendirian layaknya bendungan menahan badai. Namun bahkan seorang konstruk sekuat Chrome tahu, apinya takkan mampu menyala selamanya. Di tengah pertempuran, Chrome teringat pada rekan-rekannya, Kamui, Wanshi, Camu, ayahnya, dan terutama si Kikan. Bertanya dalam hati apakah mereka masih selamat. Meski ingin menghubungi mereka, Chrome menahan diri. Semua orang sedang berjuang di medan masing-masing, dan situasinya terlalu berbahaya untuk meminta bantuan. Dalam keputusasaan itu, ia mengingat kembali ucapan Asimov setelah si Kikan jatuh koma. Tawarannya untuk kembali ke Frame Arts Like, Asimov memperingatkan bahwa meski Frame Glory kini stabil, tanpa dukungan komandan, sedikit saja penyimpangan pada mainnya bisa membawa kehancuran. Meski menyadari risikonya, Chrome menolak tawaran Asimov untuk kembali ke Frame Arts Like. Baginya situasi berbahaya seperti ini membutuhkan Frame Glory yang lebih tangguh. Ia tak menyesali keputusannya. Jika ia mundur, mungkin lebih sedikit yang bisa diselamatkan. Chrome selalu memilih melindungi orang lain daripada dirinya sendiri. Dan dengan keyakinan penuh ia menegaskan, aku membuat pilihan yang tepat. Kini, di tengah lautan merah dan lolongan musuh, Chrome berjuang sendirian. Meski tubuhnya nyaris hancur, ia terus melawan demi melindungi mereka yang masih hidup. Pedangnya sudah tertutup cairan merah dari para Corrupted dan makhluk hetero, perlahan mengikis rangkanya dan mempercepat infeksi. Namun badai serangan tak kunjung berhenti.
Dengan pandangan yang mulai kabur dan tubuh yang sekarat, Chrome terus menahan gelombang musuh tanpa akhir. Dia tidak yakin kapan menyadari angin dan jeritan telah berhenti, di depannya hanya ada warna putih bersih. Apakah sudah selesai? Tidak, mungkin tidak, tapi Chrome sudah mencapai batasnya, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Istirahat sejenak sebelum kembali melakukannya lagi. Aku belum bisa jatuh. Pasti ada jalan. Dengan itu, Chrome perlahan menutup matanya di dalam cahaya putih. Saat Chrome melakukan backup, ia memberitahu tim bahwa ia akan menuju ke lokasi Changyu dan Sophia, sementara area belakang gereja ia serahkan pada rekan-rekannya untuk dijaga. Lucia mengonfirmasi pergerakan Chrome, dan Lee segera memerintahkan pemasangan alat pertahanan agar gelombang musuh tidak semakin banyak. Namun, serangan datang tiba-tiba. Lee memperingatkan Lucia untuk menghindar, dan pertempuran sengit pun pecah. Dari menara jam gereja, semakin banyak koruptet bermunculan, membuat situasi menjadi semakin gawat sementara mereka berusaha mempertahankan posisi dan memasang alat pelindung. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, Lucia melapor bahwa situasi sudah terkendali. Lee kemudian memintanya untuk segera menyusul Chrome. Lucia pun bergegas, menyingkirkan musuh di sepanjang jalan. Namun, sebelum mereka sempat bertemu, suara Chrome terdengar putus asa menyebut nama-nama rekan serta ayahnya, membuat Lucia dan Lee cemas. Saat mereka mencoba memanggilnya, hanya keheningan yang terdengar. Lucia memutuskan untuk segera mencari Chrome, tetapi Lee menahannya karena perangkat pertahanan di depan rusak. Jika tidak diperbaiki, mereka akan dikepung musuh. Akhirnya mereka membagi tugas. Lucia menghadapi serangan koruptet, sementara Lee memperbaiki perangkat. Pertempuran berlangsung lama. Gelombang demi gelombang koruptet datang tanpa henti, sementara mereka harus mengaktifkan 4 perangkat pertahanan satu persatu hingga semuanya selesai. Setelah semua perangkat berhasil diaktifkan, Lucia memastikan pekerjaan mereka selesai. Lee mengonfirmasi, tapi memperingatkan bahwa musuh bergerak terlalu cepat dan seseorang harus tetap menjaga perangkat agar tidak direbut kembali. Ia memutuskan untuk tetap bertahan di sana, sementara Lucia diminta melanjutkan misi dan menemui Chrome. Lucia sempat ragu meninggalkan Lee sendirian, namun Lee menegaskan bahwa kehilangan area itu berarti mereka akan kehilangan perlindungan sepenuhnya. Dengan berat hati, Lucia menerima keputusan itu dan berjanji bahwa mereka semua akan selamat. Setelah berpisah dengan Lee, Lucia berjanji bahwa mereka semua akan selamat, namun kini entah sudah berapa lama sejak janji itu diucapkan, ia dan timnya terjebak di dalam gereja, tempat yang seharusnya menjadi perlindungan suci, tapi kini dikepung oleh makhluk hetero dan koruptet dari segala arah. Lucia tahu para rekan ada di dekatnya, tapi setiap langkah terhalang oleh musuh yang tak henti menyerang. Ia mencoba menghubungi mereka, namun transmisi hanya menghasilkan suara terputus-putus dan gangguan statis. Dalam keputusasaan itu, Lucia menyadari bahwa mungkin memang ada doa yang tak pernah dijawab di dunia ini. Dalam kelelahan, Lucia teringat masa lalunya.
Masa saat ia menjadi konstruk, dulu, anak-anak berkumpul di sebuah gereja, kelaparan dan saling menyakiti demi bertahan hidup. Tempat itu juga menjadi saksi saat ia kehilangan keluarga terakhirnya. Kini, di gereja lain yang porak-poranda, Lucia menolak menyerah, meski tubuhnya nyaris runtuh setelah 10 hari bertarung. Tekadnya tetap menyala, ia sempat ragu pada pilihannya, namun sadar, menyerah hanya akan membuat lebih banyak orang hilang. Lucia teringat pada Chrome yang tak pernah mengeluh, dan pada Vera yang meski tampak enggan, tak pernah berhenti berjuang. Mengingat mereka, Lucia meneguhkan hatinya. Vera pernah bercerita tentang misi penyelamatan yang pernah ia jalani. Saat peralatan pencarian tak berfungsi, seekor anjing gembala di sisinya membantu menemukan korban yang hilang. Kisah sederhana itu menjadi inspirasi bagi Lucia dan Liv. Berkat bantuan Matches, mereka berhasil menemukan Fantine yang sedang hamil di reruntuhan. Kini, saat Lucia terjebak dalam pertempuran tanpa akhir melawan gerombolan makhluk hetero, kenangan itu berputar dalam pikirannya. Ia mengingat semua yang telah mereka lalui, pengorbanan, janji, dan tekad timnya. Tak seorang pun dari Grey Raven ingin melihat nyawa lain hilang, meskipun beberapa dari mereka telah hilang, seperti Vanessa yang nasibnya tak diketahui. Lucia yakin semuanya telah memilih jalan yang sama, berjuang demi sesuatu yang mereka lindungi. Lucia tidak menyesal, tapi dunia tetap kejam, tubuhnya sudah diambang batas, rangkanya hampir runtuh, dan inver device-nya sekarat. Ia memperkirakan hanya punya waktu 10 menit sebelum tak lagi bisa bergerak. Namun meski begitu, Lucia berjanji tidak akan berhenti, ia akan bertahan sampai akhir, apapun yang terjadi. Tepat saat tekadnya mencapai puncak, sebuah suara familiar terdengar di saluran komunikasi. Suara Liv, panik dan cemas. Liv memanggil Lucia, bertanya tentang Lee, dan heran mengapa koneksi mereka terputus. Layar komunikasi kosong, mereka tak bisa saling melihat, karena Lucia menutupi terminalnya. Ia tak ingin Liv melihat kondisinya yang nyaris hancur, dan mungkin terminal juga rusak. Tapi baginya mendengar suara Liv saja sudah cukup. Lucia menanyakan posisi Liv, dan Liv menjawab bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju lokasi Lucia dengan pesawat transportasi. Ia membawa senjata baru yang disebutkan Presiden Hassen, yakin bisa melindungi Lucia kali ini. Tapi ketika Lucia mendengar bahwa Liv masih butuh 1 jam untuk sampai, hatinya terdiam, tahu bahwa itu sudah terlambat. Liv memanggil Lucia dengan cemas, namun Lucia terdiam, menyadari akhir sudah dekat. Ia hanya ingin mendengar suara Liv di saat-saat terakhirnya. Dengan lemah, ia meminta Liv bernyanyi untuknya sekali lagi, sebagai hitung mundur dan pengingat bahwa Liv masih di sisinya, dan ia juga memintanya menyanyikan lagu itu nanti untuk komandan. Menyadari kondisi Lucia, suara Liv bergetar saat memohon agar Lucia bertahan hingga ia tiba. Lucia mencoba tertawa kecil agar Liv tidak khawatir, lalu dengan tenang berkata bahwa ia akan menunggunya di sana, meski ia tahu waktunya hampir habis.
Waktu yang dibutuhkan untuk mengubah bingkai dia lebih lama dari biasanya karena dia dipenuhi dengan antisipasi dan ketidakpastian. Liv memejamkan mata saat dua pasang mata mengawasi, tapi dia terbangun di tengah kerumunan orang yang berbisik. Ia berjuang melawan migrain hebat di dalam mindnya, sulit membuka mata di tengah kabut dan kegelapan. Para pemimpin yang dikenalnya datang memberi dukungan sebelum mundur, digantikan oleh wajah-wajah dari parlemen, Star of Life, dan Bianca. Tatapan mereka penuh kekaguman, seolah melihat karya seni, namun bukan dirinya. Lalu seorang wanita dari pengadilan kontrol mendekat dan memberinya bros emas, berkata agar itu menuntunnya melewati kabut, diiringi sorakan dan pengumuman nama bingkai barunya. Liv menahan rasa sakit dan tersenyum pada gelar baru yang bersinar di malam itu. Setelah kerumunan pergi, laboratorium kembali sunyi. Dalam cahaya redup monitor, Liv melihat profesornya menggeleng sambil meneteskan air mata, membuatnya bingung atas kesalahannya. Asimov lalu berkata bahwa mereka akan melakukan satu adaptasi terakhir yang memakan waktu 2 jam. Hippocrates menambahkan bahwa ia akan berusaha mengurangi rasa sakit migrain Liv, lalu menyuruhnya berpamitan pada komandannya agar tak ada penyesalan tersisa. Liv tidak tahu bagaimana mengucapkan selamat tinggal, apalagi saat komandannya belum terbangun. Dalam pikirannya yang kacau, ia teringat ucapan seseorang yang dulu berkata, "Aku harap kamu tidak menyesali keputusan ini." Saat menghadiri acara di Nightmare bersama Grey Raven, Liv pernah diajak berbicara oleh seorang wanita misterius tentang kemungkinan dan pilihan. Setelah pertunjukan boneka mekanoid, Yazi mempersilahkan Huaxu dan Villiers bergabung di sana. Liv sempat bertanya apakah itu disebut kebebasan, dan komandannya menjawab mereka sudah menentukan pilihan. Walau itu berarti mereka harus berakhir seperti ini. Jawaban komandan dan wanita misterius dulu ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi Liv. Tanpa sadar, ia melihat dirinya tercermin dalam kata-kata mereka. Ia mulai bertanya, jika suatu hari menghadapi situasi serupa, akankah ia rela mengorbankan segalanya demi orang lain? Ia tak tahu jawabannya, namun dari saat itu, tekad yang tak terucap mulai tumbuh dalam hatinya. Sebuah keinginan untuk melindungi kehidupan yang masih berjuang, meski harus menjadi pion dalam tragedi besar yang terus berulang. Liv telah kehilangan banyak hal, menyaksikan kematian dan perpisahan tanpa henti. Ia menemukan rumah dan kehangatan di Grey Raven, namun bukan itu tujuannya. Seperti Lucia yang mengangkat pedang agar tak ada lagi yang menderita, Liv bertekad terus maju agar setiap orang memiliki tempat untuk kembali. Dorongan itu telah menjadi bagian dirinya, menuntunnya untuk tetap melangkah meski tahu suatu hari ia akan jatuh. Tidak ada lagi ruang untuk ragu, yang tersisa hanyalah tekad untuk memberikan segalanya, hingga detik terakhir dalam rencana pertempuran 3 jam yang menunggu di depan. Namun di balik keyakinan itu, kegelisahan masih menyelinap. Di hadapan komandan yang terbaring lemah, Liv terdiam lama, ditemani suara pelan monitor tanda vital. Ia menatap wajah pucat komandan, lalu mengulurkan tangannya, menyentuh dada yang naik turun perlahan. Ia mengingat setiap luka di tubuh itu, bekas dari pertempuran di mana ia pernah gagal melindungi. Jari-jarinya menyusuri pipi dan dahi yang pernah terluka, seolah berusaha menghapus sisa rasa sakit yang tersimpan di sana. Dalam keheningan, Liv menatapnya lembut. Liv menunduk, menggenggam tangan komandan yang dulu memberi kehangatan bagi semua orang. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa ia masih mengingat segalanya. Setiap luka, rasa sakit, perjuangan, dan impian yang pernah mereka bagi. Semua penderitaan komandan menjadi langkah menuju masa depan. Dan kini Liv bertekad menapaki jalan yang sama demi mereka yang masih menderita. Ia ingin membuat perubahan, agar tak lagi merasa tak berdaya, sambil berharap komandan bisa berbahagia untuknya. Namun rasa sakit tetap menghantui. Liv mengungkapkan rasa terima kasihnya, merasa dirinya bukan siapa-siapa, hanya beruntung bisa hidup dan dilindungi oleh komandan serta Grey Raven. Ia sadar, yang bisa ia berikan hanyalah kenangan tentang mereka, tentang hari-hari bersama. Ia lalu meletakkan perahu-perahu kertas hasil lipatannya di samping tempat tidur. Masing-masing berisi catatan dan perasaannya selama 3 bulan terakhir. Dari 7 jarum suntik pemberian profesor, ia menempelkan perahu-perahu itu hingga membentuk sosok Ratu Malam. Simbol kehidupan yang singkat namun penuh makna.
Setelah meletakkan bunga di sisi ranjang, Leaf menggenggam tangan komandan untuk terakhir kalinya, dan memberi ciuman perpisahan. Dia membisikkan nama itu, kesedihannya tak tertahankan. Tidak mampu lagi menahan kesedihannya, Leaf menangis. Wajahnya dipenuhi air mata seperti kaca jendela di hari hujan. Air matanya jatuh ke tangan yang tidak responsif, membasahi ujung perban. Leaf menceritakan semua yang ingin dia katakan kepada komandan yang terbaring di tempat tidur, dan dia tidak lagi menahan air mata. Semua rasa sakitnya akan hilang seiring waktu, tetes terakhir kesedihan akan terhanyut bagai air mata yang tertiup hujan. Dan ia mendengar ketukan di pintu, waktunya pergi. Dia memainkan bunga kertas itu untuk terakhir kalinya sebelum berdiri. Dengan penuh kasih sayang, dia membungkuk kepada komandan.最後の調整もうまくいった。ご苦労だったな、リーフ。皆様の期待に応えるため、当然のことをしただけです。こんな重荷をあなた一人に背負わせた。これは私たち全員の責任よ。誰かがやらねばならないことですから、ご信頼感謝します。教授がヒポクラテスを名乗るのは、誓いに背いてはいけないと学生に伝えるためですよね。誓いの日から私の願いは変わりません。病気の人たちの健康と幸せ、そしてあらゆる命を尊び、一生を人類に捧げます。教授の弟子として皆様の導きのもと成長できました。とても光栄です。私は絶対にヒポクラテスの誓いを忘れません。これが私の願いですから。もう私からあなたに教えることはないよね。リーフ、卒業よ。はい、
ありがとうございます、教授。次の降下目標地点はグレイレイブン隊とクロムがいる教会の廃墟だ。座標から見て人型生命体もその付近にいるだろう。みんなは無事ですか？通信がつながった。輸送中に彼らと連絡を取るといい。わかりました。リーフ、人類の希望と命、君に預けたぞ。はい、絶対にご期待に応えてみせます。Malam dibuka oleh kematian yang mewarnai langit, menggantikan nyanyian gadis muda menjadi lagu duka. Awan gelap menutupi langit abadi, diiringi ratapan arwah yang tak henti. Red Tide kembali menyerang kapal pengangkut, berusaha menjatuhkannya ke tanah. Puing-puing pesawat masih mengepulkan asap, namun tak ada korban jiwa. Para konstruksi keluar dengan selamat menggunakan parasut, dan saat mereka menatap ke atas, fajar mulai menyingsing. Dengan bingkai putih suci yang tahan karat, ia membentangkan sayap dan melayang di atas menara jam gereja untuk pertarungan terakhirnya. Ia menjadi simbol ilmu pengetahuan dan harapan, bertekad menghapus virus punishing yang mengakar dalam, melangkah di tangga cahaya, ia menantang kegelapan abadi, dan menyatakan perang pada malam tanpa akhir. Leaf bertarung melawan gelombang corrupted, makhluk hetero, dan konstruk yang terinfeksi. Dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa, ia menaklukkan mereka sekaligus memulihkan beberapa konstruk agar kembali normal. Setelah menjelaskan bahwa Babilonia kini memiliki cara menyembuhkan korupsi, Leaf melanjutkan misinya. Ia menemukan sebuah penghalang besar, diduga itu ciptaan Lee, yang hampir kelebihan beban. Dengan kekuatannya, Leaf menghancurkan barier itu dan kembali memulihkan konstruk lain yang terkorupsi. Leaf menyadari ancaman baru. Para mekanoid yang merusak gereja, ia meminjam perangkat Lee untuk membangun kembali barier pelindung bagi para konstruk, lalu menghadang musuh dan menghancurkan mereka semua. Namun setelah pertempuran usai, ia menemukan dua sinyal kuat dari virus punishing. Itu adalah milik Lee dan Lucia, yang telah menjadi corrupted, namun sekarang Leaf dapat menyerap virus dari mereka berdua. Setelah berhasil, ia kembali menatap gelapnya malam, tak peduli seberapa besar kehilangan yang ditimbulkan virus, harapan kini telah lahir kembali dari abu. ここで燃やし尽くします。希望が怪人から生まれ変わります。Saat api gading Leaf menyala, makhluk hetero berubah menjadi kabut merah dan lenyap ke dalam dirinya. Cahaya lembut menembus awan gelap, membawa ketenangan pada dunia yang hancur. Tanpa korupsi virus punishing, para mekanoid dan konstruk perlahan sadar kembali, saling menyapa dengan haru. Mereka tak lagi perlu takut atau saling membunuh. Bersatu, mereka membentuk garis pertahanan kuat untuk melindungi Leaf. Kini, gadis yang dulunya berjuang sendirian tidak lagi sendiri. Dengan kekuatan Empiria, Leaf menghancurkan gerombolan yang terinfeksi, merebut kembali wilayah manusia. Kebangkitan ini hanyalah awal kecil dari penyembuhan dunia.
Namun cukup untuk menyalakan harapan, saat semua bersorak menyambut pagi baru, Liv menyadari tubuhnya mulai menanggung beban besar, virus punishing yang ia serap menumpuk, dan meski ia tak dapat mengendalikan sepenuhnya, Liv terus memaksakan diri. Dalam 3 jam terakhirnya, ia bertahan sekuat tenaga. Seperti bunga ratu malam yang mekar singkat namun bermakna. Colin terpana melihat kekuatan Liv yang luar biasa, mampu membersihkan banyak corrupted sekaligus membangunkan mereka yang terinfeksi. Meski hasilnya kecil dibanding jumlah korban di seluruh dunia, ia melihatnya sebagai awal yang gemilang. Dengan mata berkaca-kaca menatap layar, Colin merasa semua pengorbanan dalam Project Winter tak sia-sia. Namun hatinya hancur menyadari bahwa Liv harus menukar hidupnya demi secercah harapan yang begitu singkat. Izin mau cakar boleh gak, Bang? Tar aja Meng ini lagi serius. Para peneliti memantau hasil dari tindakan Liv. Nicola dan Hilda menyimpulkan bahwa virus punishing mulai bersih, makhluk hetero hampir lenyap, dan para konstruk yang terinfeksi perlahan pulih. Namun manusia tetap tak bisa diselamatkan karena tubuh mereka terlalu rapuh. Yah, tapi masih ada serum untuk manusia. Namun saat ditanya tentang kondisi Liv, Asimov menjelaskan bahwa senjata Omega memang menekan infeksi, tetapi mindnya perlahan rusak. Tiba-tiba Hippocrates menyadari sesuatu aneh dalam data, suara yang bukan gangguan, melainkan kenangan. Ia bilang bahwa Red Tide menyimpan memori orang mati dalam virus punishing, dan karena Liv menyerap virus itu, semua kenangan tersebut kini tertanam dalam pikirannya. Hippocrates khawatir Liv tak akan mampu membedakan mana ingatannya sendiri dan mana milik orang lain, membuat kesadarannya perlahan hancur. Meski mereka mengakui keberhasilan eksperimen senjata Omega, para ilmuwan menyadari Liv menanggung beban mengerikan. Ribuan ingatan dan kematian orang lain yang terus hidup di dalam pikirannya. Menyadari hal itu, Hippocrates hanya bisa berdoa agar Liv mampu bertahan, atau setidaknya, menemukan kedamaian dalam kematian. Sedikit tambahan, efek yang ditemukan ini seperti efek pada Butterfly Dream pada chapter 11, dan pada bagian selanjutnya, akan diperlihatkan bagaimana sulitnya kualifikasi menjadi Ascendant, serta juga Agent, yang berhubungan mirip seperti kasus yang terjadi pada Selena, dan juga Luna saat pertama kali menjadi Agent. Jadi mohon disimak. Liv terbang melintasi gereja dan kota, membangunkan para rekannya serta konstruk yang masih memiliki sisa kesadaran. Ia menukar sisa hidupnya demi membangkitkan mereka yang masih bisa diselamatkan. Namun saat semakin banyak virus punishing terserap ke dalam mindnya, Liv mulai mendengar tangisan samar yang perlahan berubah menjadi jeritan jelas. Kenangan para korban membanjiri pikirannya, membuatnya menyatu dengan kesadaran Red Tide. Rasa sakit dan siksaan yang dialami para korban kini turut ia rasakan. Menusuk jiwanya seperti paku yang menghantam jantung, membuat batas antara dirinya dan arwah-arwah itu semakin kabur. Saat kenangan para korban membanjiri pikirannya, Liv mulai menyaksikan dan merasakan sendiri tragedi yang mereka alami. Ia mendengar jeritan penuh penyesalan dan pertengkaran antara mereka yang kehilangan orang yang dicintai. Dalam kekacauan itu, Liv tetap berusaha menenangkan jiwa-jiwa yang tersiksa, menawarkan dirinya untuk menanggung rasa sakit mereka. Ingatan demi ingatan menelan dirinya. Ia merasakan kematian seorang konstruk yang tubuhnya hancur, penderitaan mereka yang diburu dan dieksekusi, kesalahan mesin perawat yang tak sengaja melukai manusia, hingga kesedihan seorang konstruk muda yang kembali ke rumah hanya untuk menemukan keluarganya telah tiada. Semua kenangan itu menyatu, mencabik kesadaran Liv hingga ia tak lagi tahu siapa dirinya. Dalam pikirannya, ia menjadi segalanya. Tentara yang gugur, perawat yang kehilangan pasien, orang tua yang menyerah pada keputusasaan, hingga korban terakhir dari malam abadi. Ia bukan lagi satu individu, melainkan kita, satu jiwa yang menanggung seluruh penderitaan umat manusia dan konstruk yang terkorupsi, menyatu dalam api terang yang menelan segalanya.
Semua emosi dan kematian menyatu dalam diri Liv, menjadi elegi kehidupan. Dengan tekad terakhir, ia menerima pilihan itu, rela mengorbankan segalanya demi melindungi secercah harapan bagi dunia yang pernah memberinya kehidupan. Sikikan terperangkap dalam mimpi tanpa akhir, dikelilingi duri dan kesepian, tak tahu berapa lama ia terjebak. Ia mencari teman-temannya, Liv, Lee, dan Lucia, namun hanya kesunyian yang menjawab. Dalam keputusasaan, ia berlutut di dalam kegelapan hingga suara lembut muncul, menawarkan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Saat ditanya apakah ia ingin bangun dan menapaki jalannya sendiri menuju musim dingin abadi, Sikikan pun menjawab dengan tegas, meminta untuk dibangunkan, agar dapat melanjutkan perjalanannya tanpa penyesalan. Sikikan terbangun dari mimpi buruknya di Star of Life, tubuhnya lemah dan berat, membuat setiap gerakan sulit. Origami Ratu Malam duduk di dekat bantal, dan alarm harus dimatikan dengan susah payah. Ia menyadari sudah hampir 3 bulan sejak misi di reruntuhan Taman Hutan Pulia. Saat berusaha bangkit dan melangkah keluar, seorang dokter muda, Hippocrates muncul, memanggilnya putri tidur. Dengan cemas Sikikan segera menanyakan kabar teman-temannya. Setelah mendengar kabar tentang Liv serta yang lain, Sikikan menatap bunga kertas di samping tempat tidur dan akhirnya memahami pesan yang tersirat di dalamnya. Ia meminta izin untuk kembali ke lapangan meski tubuhnya masih lemah. Dengan tekad ia merencanakan untuk terlebih dahulu membuat koneksi jarak jauh dengan Lucia, Lee, dan Chrome, yang kini sudah pulih dan dapat berkomunikasi, sebelum memasang kerangka luar dan menuju permukaan. Hippocrates sempat ragu melihat kondisi tubuh Sikikan, namun terkejut oleh semangat dan kepercayaan dirinya yang kuat, meski baru bangun dari koma hampir 3 bulan, setelah menepuk bahu Sikikan untuk memastikan keseriusannya, ia memberi lampu hijau untuk rencana tersebut, sambil menekankan perlunya persiapan dan koordinasi. Sikikan mengucapkan terima kasih kepada para dokter dan perawat yang merawatnya, serta pada teknologi modern yang membuatnya mampu berdiri kembali dan siap melanjutkan perjuangan. Sikikan selesai berganti pakaian dan membuka tirai bilik, menemukan Asimov dan Presiden Hassen menunggu. Mereka menjelaskan situasi Liv yang kritis, Mind Liv terinfeksi berulang kali, dan satu-satunya cara untuk terhubung adalah memaksa koneksi melalui anggota Grey Raven lain sebagai media, sambil menjaga sebagian shard mind agar data dan virus punishing tidak terkonsolidasi. Risiko sangat tinggi, Sikikan dan media bisa terinfeksi atau kewalahan oleh aliran informasi yang berlebihan. Hippocrates menambahkan bahwa penghubungan membutuhkan kedekatan fisik karena masih banyak makhluk hetero, dan bahkan jika koneksi berhasil, Mind Liv sudah sangat rusak sehingga pengobatan lewat koneksi hanya akan membawa efek jangka panjang. Meski disadarkan akan bahaya, peluang kecil, dan konsekuensi berat, Sikikan tetap teguh dan bersikeras pergi, karena Liv memilih jalan yang sama. Hassen yang meski ragu, setuju mengirim armada pengangkut dan pasukan pengawal untuk mendukungnya, sementara Hippocrates memperingatkan konsekuensi lebih lanjut. Sikikan bertekad untuk melaksanakan rencana, berjanji akan kembali utuh dan membawa semuanya kembali. Dengan tekad itu, persiapan dibereskan dan keberangkatan segera dimulai. Setelah melewati kematian yang tak terhitung jumlahnya,
Tubuh dan pikirannya Liv hancur tak berbentuk, kehilangan setiap konsep waktu. Ia terus menyerap virus punishing secara naluriah, berharap bisa membantu setidaknya satu orang lagi sebelum tugasnya selesai, menukar detik terakhir hidupnya demi kehidupan orang lain. Saat hampir putus asa, sebuah suara familiar menembus kegelapan, memanggilnya dengan tangisan memilukan yang menahan semua ratapan serta kesedihan. Suara itu memberinya titik fokus untuk menoleh, sejenak melepaskan tekanan infeksi yang menyesakkan mindnya. Di hadapannya, dunia berubah menjadi proyeksi kota terbalik dengan geometri non-Euslidean, dipenuhi banyak sosok yang dikenalnya. Tanda bahwa ia telah memasuki jaringan Ascension, suara-suara yang membimbingnya memberi petunjuk metaforis. Manusia hanya dapat menafsirkan apa yang bisa dilakukan dari yang tidak bisa dipahami. Seperti makhluk 3 dimensi mencoba memahami ruang 4 dimensi, meskipun sumber suara dan ratapan tidak jelas, Liv merasakan ketenangan yang aneh. Waktu seolah berhenti. Dan rasa sakit yang menghancurkan dirinya lenyap selama ia berada di sini. Meski telah hancur setelah menyaksikan puluhan ribu kematian dan menyerap penderitaan orang lain, Liv tetap terdorong oleh tangisan yang memilukan itu. Ia memilih untuk bertahan sedikit lebih lama, meski tidak mampu sepenuhnya memahami atau mengendalikan dunia yang tidak diketahui ini. Dalam kehampaan yang tak berujung, keraguan Liv memicu perubahan di sekelilingnya. Kegelapan itu terbelah menjadi 2 jalur bercahaya, satu jalan menuju ke depan dengan tanda masa depan, sementara jalan lain mengarah ke belakang bertuliskan masa lalu. Menatap kedua arah itu, Liv menyadari bahwa ia mungkin berada di titik di mana pilihannya akan menentukan segalanya. Ia bertanya-tanya apakah ini hanyalah simulasi dari sistem atau algoritme yang menghitung kemungkinannya. Sesuatu yang mirip dengan Gestalt, mungkin bentuk seperti Gestalt adalah satu-satunya cara baginya untuk memahami entitas misterius yang mengatur ruang ini. Di tengah keheningan, suara asing namun akrab kembali bergema di sekelilingnya.